Baiklah, kembali lagi dengan saya Dwi Ningsih D4TI 3A di chapter 7. Di chapter 7 ini, tugas chapter 7 yang pertama seperti biasa yaitu teori. Pertanyaan pertamanya, kenapa file teks harus di tokenizer? Tokenizer itu adalah langkah pertama yang diperlukan dalam pemrosesan bahasa, seperti penghitungan kata, penguraian, pemeriksaan ejaan, pembuatan korpus, dan analisis statistik teks. Penguraian itu mengkonversi string teks Python menjadi aliran objek token, di mana setiap objek token adalah data yang terpisah, tanda baca, nomor atau jumlah, tanggal, email, URL atau URI, dan lain-lain. Ini juga mengelompokkan aliran token menjadi kalimat dengan pertimbangan sudut kasus seperti singkatan dan tanggal di tengah kalimat. Ilustrasinya seperti di bawah. Seperti ini. Nah, kemudian konsep dasar scaffold cross validation pada dataset komentar YouTube. Nah, ini untuk kodenya. Kemudian pada kode pada listing terdapat penggunaan scaffold dengan metode yang akan membagi data dalam 5 hasil pengulangan dari berbagai data yang akan digunakan pada atribut kelas. Nah, ilustrasinya itu seperti gambar ini. Kemudian nomor 3, apa maksudnya kode program Fortran test in splits? Nah, maksudnya itu untuk membagi susunan atau matriks menjadi rangkaian acak, di mana data yang dimasukkan akan dibagi menjadi porsi yang sesuai dengan train dan tes datanya. Untuk lebih jelas, penggunaannya itu kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian maksud dari kode program train contest, the content, bla 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 bla. Pada kode tersebut, maksudnya itu untuk membaca data isian yang terdapat pada kolom yang bernama atribut konten sebagai data train dan data test. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kemudian maksud dari tokenizer itulah. Nah, untuk kode tersebut, penggunaan tokenizer berguna untuk membaca data teks yang berformat kalimat untuk disusun sebanyak 2000 kata. Nah, fungsi dari fit on text untuk membaca data teks tokenizer dimasukkan ke dalam kolom konten pada dataset. Untuk contoh ilustrasinya seperti ini. Kemudian nomor 6, maksud dari fungsi the train inputs bla bla bla. Ya, itu pokoknya. Pada kode yang pertama itu, fungsi digunakan untuk mengolah data variabel the train input and the test input dengan menggunakan tokenizer dengan fungsi yang merubah data teks menjadi data matriks dengan pemrosesan data sesuai dengan data variabel train content dan test content dengan metode itu TF-IDF. Nah, untuk contohnya seperti di bawah ini. Kayak gini. Nomor 7, maksud dari fungsi the train inputs.
Nah, itulah pokoknya ya. Pada kode tersebut berfungsi sebagai pengelolaan data variabel dan data variabel the train input dan the test input dengan menggunakan pemerintah metode yang terdapat pada library NumPy. Metode yang digunakan adalah AMAX yang berguna untuk mengambil nilai maksimum yang terdapat pada data arraynya dan mencari nilai maksimum dari data sumbu yang terproses dengan absolut yang berguna untuk mengalkulasi nilai pasti dari setiap data elemennya. Untuk contoh dari AMAX dan absolut bisa dilihat di gambar ini. Ini untuk yang AMAX. Kemudian yang absolut ini. Kemudian maksud fungsi dari the train outputs ya dalam kode program, pokoknya itu. Nah, pada kode program tersebut menjelaskan penggunaan library NumPy yang akan mengelola data the train output dan the test output dengan menggunakan perintah atau metode toCategorical, di mana data yang diambil adalah data kelas dengan indeks data yang dituju adalah train_idx dan test_idx, di mana toCategorical ini berguna untuk mengkonversi data kelas vektor menjadi data kelas binary matrix. Contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Kemudian nomor 9 itu penjelasan pada fungsi kode program ilustrasi neural network. Untuk kode programnya kayak gini. Kemudian pada kode yang terdapat pada di atas dijelaskan bahwa dibuatkannya variabel model untuk menampung model sekuensial atau metode yang berguna untuk menumpuk data linear. Berikut penjelasan masing-masingnya, itu dense 512 input shape 2000 dan 2 itu dimana data yang diolah berjumlah 512 data dengan shape yang diolah adalah 2000. Kemudian activation ReLU dan softmax untuk melakukan penggunaan fungsi matematika ReLU yang berarti fungsi dari metode rectified linear unit dan softmax yang berguna untuk menghasilkan data vektor yang mempresentasikan nilai distribusi probabilitas dari daftar nilai output yang memiliki potensi. Kemudian dropout 0,5 itu melakukan set sebanyak 50% pada output atau nilai hasil yang dikeluarkan dari pengelolaan data pada visible layer atau hidden layer. Nah, ini untuk contohnya. Kemudian maksud dari fungsi kode berikut ini itu untuk memproses untuk menjelaskan proses yang berlangsung dalam menampilkan nilai loss dan akurasi yang dihasilkan dari compile pada program di atas. Kemudian APSI Deep Learning itu adalah rangkaian metode untuk bisa melatih jaringan saraf buatan multilapisan atau mempunyai banyak lapisan. Metode ini sangat efektif dan lebih mudah dalam mengidentifikasi pola data yang dimasukkan. Deep Learning juga dapat meningkatkan bagian artificial intelligence mulai dari memproses bahasa alami yang kita katakan sampai dengan mengambil gambar. Oleh karena itu, Deep Learning merupakan otak yang lebih baik dan unggul untuk meningkatkan cara kerja pada sistem komputer. Nomor 12, apa itu Deep Neural Network dan perbedaannya dengan Deep Learning? Neural Network itu dengan tingkat kompleksitas tertentu, Neural Network dengan lebih dari lapisan. Neural Network dalam penggunaan pemodelan matematika yang canggih untuk memproses data dengan cara yang kompleks. Perbedaannya itu, DNN merupakan sebuah algoritma yang terdapat dalam Deep Learning, sedangkan Deep Learning adalah sebuah pengguna dari algoritma pada DNN. Jelaskan dengan ilustrasi gambar bagaimana perhitungan algoritma konvolusi dengan ukuran, yaitu pokoknya. Nah, konvolusi dapat pada operasi pengeluaran citra yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah max atau kernel. Stride adalah parameter yang berfungsi untuk menentukan pergeseran pada filter data pixel yang terjadi. Untuk contoh penggunaannya dapat dilihat di gambar seperti ini. Kemudian ini untuk yang praktek. Nomor 1, kode program blok in 1.
Ini di sini untuk melakukan import library CSV, kemudian melakukan import library fill yang berguna untuk melakukan pemrosesan data yang bersifat image dengan fungsi yang diimport dari fill image. Kemudian melakukan import data processing dari library keras yang akan memproses data image. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 2, kode program pada blok 2. Ini bisa dilihat di sini. Untuk keterangannya, membuat variabel image dan class yang memiliki nilai array kosong agar dapat diisikan oleh data nantinya. Membuat file CSV dari folder HSY F2 dengan nama file hashi data label.csv yang dialiaskan dengan variabel CSV file. Variabel CSV reader akan menggunakan fungsi reader pada library CSV untuk membaca file dan variabel CSV file. Membuat variabel i yang bernilai 0, membuat pemrosesan data yang akan membaca data dari CSV reader dengan membuat variabel raw dimasukkan dengan fungsi if jika i lebih besar dari 0. Membuat variabel img yang berisi data pemrosesan library keras dengan fungsi image.im_toArray yang akan membuat data yang akan dibuat menjadi format array pada folder hashi F2 yang dimulai dari 0. Hasil dari variabel mg akan dibagi dengan 255. Terus append akan dibuat list array baru untuk baris 0, baris 2 dan baris 2 pada img, menyimpan setiap kelas pada baris 2, menambahkan i sebanyak 1. Hasilnya dapat dilihat pada gambar. Ini hasilnya. Oke. Nomor 3 itu kode program blok 3. Keterangannya yang import random itu untuk mengimport library random, kemudian random shuffle itu membuat parameter dari penggunaan library random yang akan mengacak data dengan menggunakan shuffle pada data variabel mgs. Kemudian split membagi indeks data dari mgs dengan cara mengkalikan 80% dengan jumlah data dari mgs. Kemudian train. Untuk data train mengambil hasil dari perhitungan sebelumnya. Data tes mengambil dari sisa jumlah yang telah dijadikan data train. Hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian kode program blok 4, import numpy, untuk mengimport library numpy, terus dijadikan alias jadi np. Kemudian variabel train input mengubah input menjadi sebuah array yang diambil dari baris 2 dari data train. Variabel test input mengubah input menjadi sebuah array yang diambil dari baris 2 dari data test. Variabel train output mengubah input menjadi sebuah array yang diambil dari baris 1 dari data train. Kemudian variabel train output mengubah input menjadi sebuah array yang dihasilkan dari baris 1 dari data test. Hasil pada gambar. Ini. Kemudian nomor 5, kode program blok 5. Untuk sklearn processing import label encoder itu melakukan import fungsi label dari library sklearn, kemudian melakukan import fungsi one hot encoder dari library sklearn. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 6, kode blok 6. Yang pertama itu membuat variabel label encoder yang akan memanggil fungsi label encoder. Kemudian membuat variabel integer encode yang akan menggunakan label encoder yang melakukan feed pada kelas agar berubah datanya menjadi integer. Hasilnya seperti ini. Kemudian kode blok 7, membuat variabel one hot encoder yang memanggil fungsi one hot encoder di mana tidak berisi matic parse. Pada variabel integer encoder akan diubah bentuk di mana setiap nilai integer akan dipresentasikan sebagai vektor binari dengan nilai 0 kecuali indeks dari integer tersebut ditandai dengan 1. Melakukan feed untuk one hot encoder dalam integer encoder. Hasil seperti ini. Kemudian nomor 8, kode program blok 8. Untuk penjelasannya, membuat variabel train output in akan mengubah data train output menjadi label encoder. Membuat variabel train output di mana setelah diubah labelnya menjadi integer dilakukan one hot encoding diambil dari train output in dan menggunakan reshape untuk memberikan bentuk baru ke array tanpa mengubah datanya.
Membuat variabel test output in akan mengubah data dari test output menjadi label encoder. Membuat variabel test output di mana setelah diubah labelnya menjadi integer dilakukan method encoding diambil dari test output in dan menggunakan reshape untuk memberikan bentuk baru. Membuat variabel 6 kelas akan menampilkan data dari kelas yang telah dilakukan label encoder. Melakukan print dengan format tulisan number of class %d di mana mengembalikan nilai integer. Hasilnya seperti ini. Nomor 9 itu kode blok 9. Keterangannya melakukan import sequential dari model pada library keras menggunakan import dense, dropout, flatten dari modul layers pada library keras, melakukan import conv2d, max polling 2d dari modul layer dan library keras. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 10 kode program blok 10. Melakukan pemodelan sekuensial, menambahkan konklusi 2 dimensi, 32 filter konklusi masing-masing berukuran 3x3 dengan algoritma activation ReLU dengan data dari train input mulai dari baris 0. Menambahkan max polling dengan matriks 2x2, dilakukan lagi penambahan konklusi 2 dimensi dengan 32 filter konklusi masing-masing berukuran 3x3 dengan algoritma activation ReLU. Menambahkan hasil max polling dengan matriks 2x2, mendefinisikan input dengan 1024 neuron yang menggunakan algoritma untuk activationnya. Dropout terdiri dari pengaturan secara acak penambahan unit input ke 0 pada setiap pembaruan sama waktu pelatihan. Untuk output layer menggunakan data dari variabel num class dengan fungsi exceptional softmax. Mengkonfigurasi proses pembelajaran yang dilakukan melalui metode compile. Nah, untuk ininya seperti ini. Untuk blok 11, import modul callbacks dari library keras, kemudian variabel callback itu mendefinisikan callback ini untuk menulis log dan TensorBoard. Kemudian blok 12, melakukan fit model 32. Oh ya, yang 11 ini tadi hasilnya. Mohon maaf, lupa. Bye. Melakukan fit model dengan 32 ukuran subset dari sampel pelatihan Anda, epoch sebanyak 10 kali, vpros sama dengan 2, menampilkan nomor dari epoch yang sedang berjalan. Validasi split sebanyak 20% dengan faksi data pelatihan untuk digunakan sebagai data validasi. Ya Allah, banyak banget. Menggunakan tensor sebagai callback untuk diterapkan pelatihan dan validasi. Variabel score mengembalikan nilai evaluate untuk menampilkan data loss dan data akurasi, menampilkan data loss dan menghitung jumlah kemunculan nomor 1, menampilkan data akurasi dan menghitung jumlah kemunculan 1. Ini hasilnya. Kemudian nomor 13 ini itunya, ini keterangannya. Keterangannya import modul time, kemudian variable result berisi array kosong, menggunakan convolution 2 dimensi yang dimana akan memiliki 1 atau 2 layer, mendefinisikan dense size, mendefinisikan dropout, melakukan pemodelan sekuensial jika layer pertama memasukkan bentuk input. Kalau kalian nggak pakai layer pertama, ya udah tinggal tambahin layer aja. Kemudian setelah menambahkan layer konfusi, kita akan melakukan hal yang sama pada max polling. Lalu meratakan atau flatten dan menambahkan size ukuran di dense size. Kalau pakai dropout, kita menambahkan layer dropout. Terus nempatin 50% peluang di antara dua lapisan padat untuk dihidupkan dari melindungi overfitting. Lapisan terakhir akan menjadi jumlah kelas karena itu harus menggunakan softmax. Atur directory log, variable start akan memanggil modul time, lakukan fit dan compile, kemudian scoring dan selesai. Kayak gini. Oke, baik. Nomor 14, melakukan permodelan sekuensial. Layer pertama convolution 2D dengan dimensi 32, ukuran matriks 3x3 dengan fungsi aktivasi yang digunakan yaitu ReLU. Dilakukan max polling, ya baca aja sendiri ya. Ini hasilnya. Kemudian yang nomor 15 itu melakukan fit dengan join data train dan test agar dapat dilakukan pelatihan untuk jaringan pada semua yang dimiliki. Ini hasilnya. Mohon maaf.
Kemudian nomor 16 menyimpan atau save model, telah dilatih dengan nama match bolts model ini. Kemudian nomor 17 simpan label encoder untuk membalikan one hot encoder seperti ini. Kemudian nomor 18 itu import models dari library keras, kemudian variabel model akan memanggil model di save menampilkan ringkasan. Ini hasilnya. Kemudian nomor 19 ya seperti ini ya. Ini hasilnya. Terus yang nomor 20 itu pelatihan gambar. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.